Kalau yang WJ ini edisi spesial dari plat nomornya aja tuh. Mobil ini sangat off-road dan fleksibel. Karena apa? Gila. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat That's Hobby? Kali ini hari yang cerah dan hari yang spesial. Channel YouTube That's Hobby akan mereview sesuatu mobil yang luar biasa, yang beda banget, yang sebelumnya belum pernah ada. Ini adalah kesempatan baik dari sang owner yang memberikan kesempatan buat kita nge-review mobilnya. Buat yang pengen tahu kita mau review apa ini, nah kita lihat, coba ini kita lihat. Luar biasa, di belakang gua ini sudah ada dua mobil spesial, mobil yang sangat luar biasa untuk penggunaan di off-road, yaitu ada dua mobil Jeep. Ada mobil Jeep series C7, lalu ada tadi C7, dan yang ini yang terakhir versi terbarunya adalah mobil Jeep WJ. Mau tahu kita ajak keliling atau kita ajak detail melihat CJ7 dan WJ seperti apa? Jangan lupa channel YouTube-nya subscribe That's Hobby. Ya, kenapa bisa dibilang spesial That's Hobby kesempatan kali ini mereview dua mobil Jeep hebat di eranya? Kenapa? Karena memang sebetulnya secara mobil ini kan memiliki karakter sendiri ya dibandingkan mobil-mobil lainnya sering direview oleh channel YouTube That's Hobby. Jadi mohon maaf nih, bener-bener apa adanya aja di rumah. Maaf kalau misalkan apa yang gue review kali ini tuh bener-bener ya masih sangat standar dan minim informasi yang mungkin yang sangat dinanti-nanti oleh para pecinta mobil Jeep, khususnya para pecinta kalangan off-road. Nah, jadi apa adanya aja kita review, dan pastinya akan gue ajak semuanya untuk melihat ada apa aja di mobil ini, apa aja perbedaan antara mobil series CJ dan WJ. Nah, itu dia yang pertama. Jadi benar-benar, jadi jangan boleh ya teman-teman subscriber dan viewer dari That's Hobby. Jadi kita saling komentar aja nanti bagi yang tahu tentang detail mobil ini. Nah, yang pertama di sebelah kanan gua ini edisi spesial oleh sang owner. Sebenarnya pengen banget ownernya gua datengin untuk kita sama-sama boleh jelasin detail dari mobilnya. Tapi sayangnya ownernya menyerahkan sepenuhnya katanya. Ya udah. CJ7. Jadi kalau CJ itu ini adalah varian terakhir sebelum berubah menjadi yang varian terbarunya yaitu WJ. Nah, CJ7 sebelum itu juga pasti ada CJ6 ya. Jadi semakin kecil nilai atau angka series CJ-nya, dia akan berbeda dari segi panjangnya. Kalau CJ7 itu lebih panjang sedikit 10 cm dibanding CJ6. Kemudian juga secara sumbu lebarnya lebih lebar CJ7 daripada CJ6 ya. Jadi itu perbedaannya pertama. Kemudian mungkin ada yang belum tahu juga CJ itu apa. Sedangkan seriesnya itu dari 6 dan 7 itu menggunakan CJ. CJ itu adalah varian atau sebutan civilian Jeep. Nah, artinya mobil ini, kedua mobil ini sebetulnya diperuntukkan bagi para kalangan tentara yang zamannya waktu itu tuh untuk tempur. Nah, tapi banyak juga kalangan masyarakat umum yang menginginkan mobil ini layak dan bisa dipakai untuk di jalan raya. Makanya dari pabrikan Jeep ya, mereka membuat varian CJ, civilian Jeep, agar mobil ini ya setidaknya lebih manusiawi lah ya, bisa buat dipakai di jalanan gitu kan. Nah, memang kalau secara di eranya dulu ini mobil benar primadona sekali ya. Mobil CJ itu, series CJ itu di era 70-an dia sangat-sangat luar biasa. Orang kalau ada mobil-mobil ini tuh kayak kegantengan atau ketampanan maconya itu gila, berlipat-lipat lebih keren liatnya. Nah, kalau yang versi yang terakhir ya ini adalah WJ, yaitu W-nya adalah Wrangler. Jadi sama-sama Jeep, yang ini adalah Wrangler, yang mana perubahannya itu sih sebetulnya basisnya atau basic itu sama ya, cuman memang terakhir pembaruannya itu ada di WJ ini gitu kan. Nah, kemudian untuk mesinnya sendiri, kalau CJ itu sama WJ itu sama-sama mengusung mesin 4200 cc dengan 6 silinder. Tenaganya sendiri dia memiliki tenaga 100 horsepower dan torsi di 28 Nm. Sebetulnya untuk cc mesin yang besar sekali 4200, tapi secara mobil ini tuh yang diantarkan adalah tenaganya, bukan untuk kencang-kencangan seperti yang kita harapkan di mobil era sekarang. Jadi
Kita coba lihat ya untuk tampilan depannya. Kalau untuk yang CJ, nah ini secara tampilan sih sebetulnya dia lebih cenderung kental dengan ciri khas, yaitu menggunakan lampu yang bulat-bulat. Memang original dasarnya juga bulat-bulat. Kebetulan sang owner di CJ merah putih edisi spesial ini, dia memang mempertahankan masih originalitas dari lampunya. Grillnya juga masih model grill yang berdiri besar-besar, menguatkan ya kesan kokoh, dan dari gantengnya itu benar-benar auranya naik banget. Jadi memang masih standar, tidak ada bumper yang memang sangat kokoh. Dan ini bodinya memang masih asli sekali dari bawaan Jeepnya. Terlihat ya, kalau mobil sekarang ditabrak sama mobil ini bisa remuk lah, jangan sampai ditabrak sama mobil Jeep. Ini luar biasa sih kalau mobil varian Jeep ya. Nah kalau yang WJ ini secara tampilan depan udah sangat jelas bedanya. Jadi kalau yang WJ ini dia sudah dia lebih mencoba untuk lebih up to date ya, kekinian ya. Jadi dia pakainya sudah lampu yang bermodel atau nuansanya ini kotak, misalnya sudah kotak, tapi kesan utama di depannya itu tetap tidak dihilangkan, dari mulai garis-garis tinggi grillnya. Dan kebetulan sang owner menambahkan di mobil yang spesial ini, kalau tadi CJ7 spesial edisi merah putih kemerdekaan, kalau yang WJ ini edisi spesial dari plat nomornya aja tuh, lihat plat nomor gokil. Orang kalau baca plat nomornya udah minggir kali. Ini T-Rex loh, mobil T-Rex, sampai liverynya juga Jurassic Park. Ini kayaknya kalau buat syuting film Jurassic Park di Hollywood sana cocok banget kayaknya ya. Nah ini benar-benar spesial dan keren. Gue juga lihat pertama akan jatuh hati sama yang T-Rex ini, yang WJ ya, Wrangler Jeep. Sang owner menambahkan towing, jadi layaknya orang yang suka off-road. Nah ini sangat penting sekali ya, ini sudah dipasangkan dengan sling baja yang kuat, dan memang menurut sang owner ini berfungsi, tidak hanya untuk aksesoris gimmick biasa gitu yang orang mungkin buat naikin ganteng terbaik. Ini fungsi kok, bisa jalan dan bisa berfungsi dengan baik. Dan kalau yang keseluruhan kita bisa lihat nanti ya sambil kita keliling tour ke mobilnya, kita juga mungkin bawa ke belakang, ke samping, dan interior. Kita bisa lihat hampir semuanya nih basisnya hampir sama. Makanya kita keliling lagi, habis ini kita coba keliling ke samping belakang ya. Nah sekarang kita coba mulai agak sedikit mendetail ke mobil CJ7 dan PJ Wrangler Jeep. Nah dari depan, kalau yang CJ7 ini terlihat dia ciri khas pasti yang namanya mobil kuat, mobil tinggi. Shockbreakernya itu pakai per daun atau leaf spring. Kalau yang CJ7 nih ada springnya, dan tapi kalau yang WJ itu dia masih ada bantuan ini spring ya, spiral. Ini per spiral gitu shockbreakernya. Jadi mungkin kayaknya kenyamanan sih lebih bosan yang PJ nih harusnya ya. Terus identiknya lagi, ciri khas nih kalau bisa bedain di depan itu, kalau CJ ya itu tuh kayak kosong, sedangkan kalau WJ itu malah ruasnya depan banget, jadi kelihatan gitu kan ya. Itu dari desainernya sih ya, mungkin apa gimana pertimbangannya gue juga masih kurang paham. Terus ciri khas juga kalau mesin-mesin mobil Jeep itu dia pakai kunci model kayak kail gitu kan. Nah kayak kancingan kanan kiri, bahkan ada yang menambahkan di depan custom seperti lubang kunci gitu ya. Nah kita langsung ke samping bagian mobil. Nah bagian sampingnya ini nih, ini kalau dia kemana-mana kayaknya yang bikin mobil ini sangat off-road dan fleksibel. Karena apa? Gila. Maksud ini tinggi banget. Memang sih kalau ini sengaja, kebetulan gue akan parkirnya ini nih kalau bisa mundur lagi, karena biar dia kelihatannya semakin gagah. Tapi emang kalau nggak mundur pun ini ngangkatnya tuh bisa gue pegel ya gitu lah. Emang ciri khas mobil Jeep harus bisa off-road dan memang tinggi banget. Nah samping ini sebetulnya kalau secara panjang keseluruhan mobil itu nggak terlalu panjang ya, bahkan jauh dari kata nyaman sebenarnya. Ya namanya juga mobil berbasis militer di bawah civilian Jeep, buat mobil biasa ya memang begini apa adanya jadinya ya. Nah kita ke bagian belakang. Itu ke bagian belakang juga secara keseluruhan mobil ini memang kalau postur tubuh gue yang cuma 168 cm, ini tinggi banget. Dia memang 1,8 lah kira-kira lah ya, atau bahkan lebih. Nah ini kita naik ke belakang. Jadi dari tampilan belakang luar biasa. Antara WJ Wrangler Jeep dan CJ7 Civilian Jeep ini dia sama ya, memang basisnya itu ada ban serep konde di luar yang di belakang. Terus juga ada lampu high mount stop lampnya, lampu merah. Cuman bedanya dari original dari mika lampunya nih. Nah yang bikin beda dia itu sih CJ sama WJ ya. Ya benar. Jadi ya ini bawaan originalnya masing-masing pabrikannya.
pembedanya di situ ya. Cuman seluruh mobil ini bodinya sudah dipastikan dan dijamin pakai material yang keras banget. Ya gitulah kerennya. Jadi hati-hati, saya lagi jangan sampai kalian yang mobil-mobil biasa era-era sekarang nabrak mobil Jeep itu hancur dari kalian. Ayo. Nah, sekarang waktunya buat gua ngajakin kalian naik ke dalam. Pasti banyak yang penasaran sama interior dari mobil Jeep yang luar biasa. Ganteng, ganteng sih ganteng, tapi emang kalau cowok tuh naik begini ya, kayak pegang setir, kakinya segini tingginya naik. Gila. Panas. Ini pintu kanan gue buka aja nggak apa-apa lah ya. Rian kalau gua ditutup tak gua ngap pingsan, nggak ada oksigen. Kita mulai room tour atau kita inspeksi interior dari mobil Jeep ini. Yang gua review ini langsung ke edisi spesial atau yang terbarunya aja lah ya. Ini Wrangler atau WJ. Nah, di dalamnya sih kesan pertama ya nggak bisa lah kalian kalau naik mobil Jeep itu mengharapkan ekspektasi mobil-mobil yang banyak fitur, terus ada kenyamanan yang seperti mobil lain, tidak bisa. Tapi ini sudah mencukupi untuk kemanusiaan tadi, dari mobil tempur jadi mobil penumpang di jalan raya. Nah, ini kita lihat sebenarnya sang owner juga sudah banyak melakukan pembaruan ya. Jadi kulit joknya udah dilapis yang baru, kemudian atap plafon juga sudah dilapis sama bahan yang cukup meredam panas sih sebetulnya ya. Sun visor juga sudah disediakan di sini, bisa dipakai, bisa difungsiin kalau kita lagi silau menghadapi matahari. Ini dashboardnya sebenarnya bukan dashboard pada mobil sekarang. Jadi dia nggak ada untuk yang namanya kayak kompartemen selebar untuk naruh tisu, dan lain-lain ya. Dia tipis sih. Tapi material yang dipilih sama si owner ini kayak material berkualitas yang memang bagus nih, karena dia nggak kayak material keras-keras pabrikan zaman now, malah ini malah lebih bagus. Makanya ornamen dibikin selada sama mobil coklat-coklat. Terus di sini, nah mobil aslinya zamannya dulu tahun 70-an, 80-an dia tuh nggak ada AC. Di sini sang owner juga menyematkan AC, dan ini katanya sih emang AC-nya nyala sih, dingin ya. Jadi untuk nyaman lah kalau mau jalan-jalan sehari-hari gitu kan. Cuma emang gak senyaman mobil biasa. Nah, di sini yang spesialnya WJ ini yang si owner punya udah pakai transmisi matic 4 percepatan. Nah, jadi di sini maticnya juga tuh kayaknya karena Desobe juga belum banyak mobil-mobil antik atau klasik yang review, jadi gue agak familiar sama model transmisinya. Terus di sini juga sudah ada untuk tuas perpindahan dari 2WD ke 4WD-nya gitu kan. Kalau handbrake-nya juga masih konvensional biasa, mekanik. Terus di sini juga udah ada console box, ya lumayan lah ya. Jadi sepaket gitu dia sudah sama console box. Terus kemudian secara panel-panel instrumen, nah panel-panel instrumen itu sendiri ya benar-benar sangat sederhana banget bahkan. Ini dari paling kiri ya. Di paling kiri ini dia ada untuk instrumen bahan bakar ya, masih analog biasa. Terus di sini juga instrumen untuk temperatur mesin, untuk oli, dan ini untuk baterai. Jadi cukup informatif walaupun terkesan ramai jadi banyak banget. Tapi ya jadi kalau begini harus ada sih. RPM juga ada. Terus juga kecepatan ya pasti lah ya. Buat informasi kecepatan. Dan di sini ini juga masih asing banget nih gue ya. Jadi emang dia butuh plus wiper, ada yang kecil. Jadi kalau ada yang tahu tolong komen ya, yang ini kecil biasanya buat apa nih? Jujur gue belum tahu ya. Nah, kuncinya juga untuk kunci kontaknya ini masih model konvensional zaman dulu. Dia ada kayak anak kunci plus pengaitnya gitu dia. Jadi emang cukup unik. Terus di sini malah hazard. Biasanya kan orang hazard di sini ya. Ini ada hazardnya malah dipisah. Ya, terus kalau kita lihat, kalau misalnya tipe-tipe mobil Jeep ini, dia dulu informasinya memang model yang semua duduknya untuk bagian belakang tuh ke depan. Semua duduknya ke depan. Nah, khusus di WJ ini belakang interiornya sama sang owner kayaknya belum dibuat yang banyak tempat ya. Jadi dia emang dibebasin di los gitu aja. Jadi masih kelihatan kosong, tapi emang kelihatan basicnya dia buat duduk berhadapan, bukan buat duduk ke depan gitu ya. Terus ini pasti kalau mobil Jeep tuh dia ada roll barnya. Jadi kalau roll bar itu benar sangat kuat banget. Kalau ada apa-apa kita accident dan lain-lain terbalik saat off-road, dia bagus dia buat nahan dari ini lah ya, dari kejadian yang nggak diduga-duga. Ya mungkin kayak gitu ya untuk interior. Yang banyak yang bagus ini memang apa adanya aja, mobil tahun 70-80 ya memang begini. So far
mobil ini keren banget buat diajakin off-road dan mobil yang memang ketangguhannya udah nggak diraguin lagi. Ya, setelah kita banyak kalian di mobil Jeep CJ7 dan WJ, ini dia Pak Bambang ya. Pak Lambeng. Pak Lambeng. Pak Lambeng ini adalah orang yang dipercayain sama owner. Mobilnya jadi terawat dan bagus. Gimana Pak Lambeng tentang mobil ini? Alhamdulillah ya, buat ngerawat Terawat ya. di mesin, alhamdulillah Mobilnya bagus ya Pak Lambeng ya? lumayan bagus. Bagus ya. Dan emang udah sama ownernya bawa banyak tempat off-road? Ya sering. Sering ya? Ini sering dua-duanya dibawa Oke. Good ya. Dan memang kata banget mobilnya emang tangguh ya. tangguh. Nah, gitu dia. Ini jadi sang perawat CJ7 dan WJ-nya yang bikin mobil ini makin bagus, Pak Lambeng ya. Jadi itu dia sebetulnya semua rangkaian untuk review dari pengalaman mobil CJ7 dan WJ. Untuk detail video-video lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube That's Hobby. Dadah. Mobil luar biasa, mobil istimewa. Mari kita coba. Subscribe channel YouTube That's Hobby.